Shalom, perkenalkan nama saya Vina Nurfiani Nonta. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teologi Pastoral dengan dosen pengempu Bapak Paul Fotinus Gulo, Magister Teologi, dan dengan judul materi Peranan Sekolah Minggu. Kita masuk dalam materi, dimulai dari pengertian sekolah minggu. Sekolah minggu adalah pendidikan non-formal untuk pelajaran agama yang diselenggarakan oleh gereja Protestan. Peranan anak dalam PL berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7 dan pasal 11 ayatnya yang ke-19, ada dua hal yang harus dilakukan dalam pelayanan anak, yaitu pelayanan terhadap anak harus dilakukan tanpa ada batas ruang dan waktu, dan pelayanan firman Tuhan tidak dapat dilakukan hanya satu kali atau sesekali, tetapi harus dilakukan berulang-ulang kali. Peranan anak dalam PB. Yesus menghargai anak-anak, di mana pada Markus 10 ayatnya yang ke-14 di situ Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." 5 dimensi pertumbuhan gereja menurut Warren adalah: yang pertama, gereja-gereja bertambah akrab melalui persekutuan-persekutuan; yang kedua, gereja-gereja bertambah sungguh-sungguh melalui pemuridan; yang ketiga, gereja-gereja bertambah kuat melalui ibadah-ibadah; gereja-gereja bertambah besar melalui pelayanan; dan yang kelima, gereja-gereja bertambah luas melalui penginjilan. Tujuan pelayanan sekolah minggu terdiri atas 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengajarkan firman Allah kepada anak-anak sedini mungkin; yang kedua, menuntun anak-anak mengenal jalan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus; yang ketiga, memperlengkapi anak-anak dalam persekutuan yang baik; dan yang keempat, menjadikan mereka terlatih untuk dapat menjadi saksi dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, tujuan sekolah minggu. Tujuan sekolah minggu yang pertama yaitu mempertemukan umat termasuk anak-anak dengan Alkitab dan Tuhan. Yang kedua, mengajak orang mempelajari Alkitab secara rutin. Dan yang ketiga, berceramah tentang firman Tuhan seperti yang dikehendaki dalam grup belajar Alkitab anak-anak. Selanjutnya, kualifikasi guru sekolah minggu. Seorang yang telah lahir baru atau diselamatkan, di mana pendidikan di sekolah minggu bukan hanya menyampaikan pengetahuan Alkitab, namun juga mementingkan pembinaan hidup. Seorang Kristen yang bertumbuh, yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Kristus, yang layak menjadi guru sekolah minggu. Seorang Kristen yang setia terhadap gereja yang dimaksud di sini harus membawa orang ke hadirat Allah serta menjadi salah satu anggota keluarga Allah. Yang keempat, seorang yang memahami bahwa pelayanan pendidikan adalah panggilan Allah, maka dapat disimpulkan bahwa ia dapat setia dan bertanggung jawab kepada Allah sehingga ia tetap teguh di dalam iman, sabar, setia sampai akhirnya. Tugas guru sekolah minggu yaitu mengajar, mengembalakan. Dan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 di situ firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Guru sekolah minggu harus merespon panggilan, mampu menyediakan waktu, tenaga, dana, pikiran, juga perasaan untuk melayani anak-anak yang telah dipercayakan kepada gurunya. Beberapa peran dari guru sekolah minggu adalah: yang pertama sebagai pemandu, yang kedua sebagai gembala, yang ketiga sebagai pendidik, yang keempat sebagai sahabat, yang kelima sebagai penerjemah, yang keenam sebagai penulis kurikulum, dan yang ketujuh sebagai pembelajar atau murid. Ada berbagai metode dan media pengajaran dalam sekolah minggu, yaitu yang pertama, bercerita. Cerita dapat disampaikan dengan cara yang menarik, dramatis, penuh aksi, dan sesuai dengan kehidupan. Yang kedua, diskusi. Diskusi menghasilkan keterlibatan dari peserta didik karena melalui diskusi, guru dapat meminta mereka untuk menafsirkan pelajaran yang diberikan, dan melalui diskusi dapat melatih peserta didik untuk saling bekerja sama. Yang ketiga, proyek. Metode proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sambil melaksanakannya. Yang keempat, sandiwara atau drama. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk dapat menghayati peristiwa ataupun pelajaran yang disajikan melalui lakon dari para pemain dengan penuh perasaan.
Training bagi guru sekolah minggu yaitu pelatihan terhadap guru sekolah minggu sangat penting yang dimulai dari kursus dasar dilanjutkan kursus lanjutan. Konseling anak. Anak dalam usia dini 5-7 tahun berada di dalam masa golden age di mana fungsi kognitif otak dan psikis dalam kondisi yang sangat prima. Konseling adalah hubungan timbal balik antara dua individu yaitu konselor yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu arti konseling anak berdasarkan Matius 18 ayatnya yang ke-10. Di situ pelayanan konseling mempunyai sifat pertemuan yaitu antara konselor dan orang yang membutuhkan bantuan atau pelayanannya dan pertemuan antara mereka berdua dengan Allah yang memimpin memberi isi pertemuan tersebut. Keterlibatan Allah dalam proses konseling tentu merupakan hal yang sangat penting. Demikian presentasi saya, terima kasih.